sesi pada sore ini, tema yang saya sampaikan adalah forming process atau proses pembentukan. Karena ternyata saudara-saudara, pit stop itu bukan sekedar tempat untuk kita berhenti supaya kita bisa dipulihkan. 2 minggu yang lalu saya sudah membahas tentang pit stop adalah tempat kita berhenti supaya tubuh kita bisa dipulihkan. Jiwa kita disembuhkan dan roh kita dibaharui. Kita tidak boleh balapan terus, kejar omset terus, ya, jadwal yang padat itu membuat kita burn out. Kita perlu untuk berhenti istirahat supaya kita bisa recovery tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Tetapi ternyata pit stop itu juga adalah tempat para pebalap yang melanggar, para pebalap yang lalai atau punya kesalahan, itu memang harus masuk pit stop. Untuk apa? Untuk dihukum. Untuk didisiplin di pit stop tersebut. Nah, demikian juga dalam perjalanan hidup kita. Kita ternyata juga harus berhenti karena apa? Dihukum. Kita punya kesalahan. Kita harus didisiplin. Dan ini yang namanya proses pembentukan itu. Dan ini adalah tema kita untuk sore ini. Kita berhenti untuk apa? Untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang terkenal namanya Musa. Musa ini juga ngalamin pit stop. Yaitu didisiplin. Dibentuk oleh Tuhan. Ya, dan mari kita akan belajar sama-sama. Dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 22 sampai 29. Saya akan baca, saudara perhatikan. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ya, Musa ini sangat berkuasa perkataannya dan perbuatannya. Pada waktu itu ia berumur 40 tahun. Timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Saudara masih ingat bahwa Musa itu bukan orang Mesir. Musa itu aslinya orang Israel. Masih ingat ya? Bagaimana Musa ditaruh di satu kota, kemudian dibuang di Sungai Nil, dan kemudian waktu itu ada putri Raja Fir'aun lagi mau mandi, dan kemudian diambil kota itu. Dan pada waktu dibuka ternyata seorang bayi. Dan itulah Musa. Jadi Musa itu kemudian tinggal di istana. Jadi dia jadi cucunya Fir'aun kan. Karena diangkat anak oleh putri Fir'aun. Jadi dia punya kemewahan, punya kuasa, dia punya pendidikan yang bagus. Makanya dia sangat powerful. Ya. Ayat 24. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu, orang Israel. Dengan membunuh orang Mesir itu. Jadi Musa ini sangat powerful, sangat galak juga. Orang Mesir dibunuh sama dia. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Ayat 26. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu." Wow, kaget Musa. Ternyata berita dia membunuh orang Mesir udah nyebar. Dan Musa jadi apa? Takut, saudara. Ya, Musa jadi takut. Mendengar perkataan itu, terus larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai di dalam nyala api
yang keluar dari semak duri. Ya, berhenti sampai di sini. Jadi di sini kita melihat bagaimana Musa selama 40 tahun hidup di Mesir itu pangeran dia. Ya. Dan dia memiliki pengetahuan dan pendidikan yang tinggi. Pengaruhnya juga luar biasa dalam perkataan dan perbuatan. Selama 40 tahun di Mesir, Musa merasa dirinya hebat. Ya. Dalam fase ini Musa berkata, I am something. Aku ini sesuatu loh. Ya. Aku ini orang hebat loh. Dengan kekuatannya ia mau menyelamatkan bangsa Israel. Dan sangkanya bangsanya akan mengerti. Namun ternyata dia ditolak. Orang Israel nggak mau terima pertolongan Musa. Dan itu akibatnya Musa lari ke padang gurun Midian. Nah, di padang gurun Midian kehidupan Musa berubah total. Dari yang tadinya dihormati, dari yang tadinya penuh kemewahan, dari tadinya memiliki masa depan yang cemerlang, Musa udah jadi buronan. Dia gak punya apa-apa lagi. Dan dia berada pada titik yang terendah dalam hidupnya. Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara. Siapa di sini yang punya pengalaman kayak Musa? Tadinya saudara hebat. Bisnisnya maju. Tapi karena satu dan lain hal, tiba-tiba saudara bangkrut. Atau menurun. Saudara sampai pada titik yang terendah. Tadinya saudara seorang eksekutif yang begitu cemerlang dan saudara tiba-tiba naik terus. Tiba-tiba karena satu hal saudara dipecat oleh bos saudara. Dan pada waktu yang bersamaan, kalau saudara belum menikah, pacar saudara kemudian pecat saudara juga. Wah, ini sudah gak ada harapan, gak punya masa depan. Dan saudara mengalami titik terendah dalam hidup saudara. Atau saudara lagi ditipu oleh orang sehingga saudara bangkrut. Kalau saudara mengalami seperti Musa, saya ingin beritahu pada saudara bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Allah sedang bekerja dalam setiap peristiwa yang sedang menghancurkan hidup kita. Dan saya tahu persis tujuannya adalah apa. Tujuan Allah adalah untuk membentuk kita. Karena kalau kita ada salah, sama seperti pebalap dihukum masuk pit stop, alam sedang membentuk kita, mendisiplin kita. Karena kita adalah anaknya. Ibrani 12 ayat 7 sampai 8 berkata, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi saudara yang sedang menghadapi yang namanya proses pembentukan Tuhan sama seperti Musa. Tiba-tiba hidup saudara berubah. Tadinya dihormati, sekarang gak dihormati. Tadinya banyak teman, sekarang semua teman gak mau kumpul sama kita. Tadinya kita punya masa depan yang cerah kayak Musa, tiba-tiba kita gak punya masa depan lagi. Pergi lari jadi buronan di padang gurun Midian. Tapi justru di situ terjadi proses pembentukan Tuhan. Coba katakan sama-sama, pembentukan Tuhan. Katakan sama-sama, proses pembentukan Tuhan. Saudara lagi diproses. Saudara lagi dibentuk Tuhan. Saudara masuk pit stop, didisiplin oleh Tuhan. Karena mungkin jalan kita salah. Nah, apa tujuannya? Pembentukan yang Tuhan sedang kerjakan pada Musa. Dan Tuhan juga sedang kerjakan dalam hidup setiap kita. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pembentukan akan merubah pusat kehidupan kita. Saudara-saudara, kehidupan Musa di Mesir selama 40 tahun, saya pastikan itu berpusat kepada dirinya. Mengapa? Tadi dikatakan di Mesir dia begitu powerful. Dia begitu confident dalam perkataan dan perbuatannya. Dan terlalu berfokus pada aku dan aku dan aku. Dan di dalam proses pembentukan, saya melihat di padang gurun Midian, akunya dihabisin oleh Tuhan. Sehingga Tuhan dapat mengarahkan pusat kehidupannya hanya kepada Tuhan.
Itu sebabnya saudara-saudaraku, dari tadi seorang yang confident, Musa tiba-tiba berubah menjadi orang yang merasa dia bukan siapa-siapa. Dia bukan apa-apa, dia nggak bisa bikin apa-apa. Coba perhatikan Keluaran pasal 4 ya, ayat 10 sampai 11. Keluaran 4 ayat 10 sampai 11. Lalu kata Musa kepada Tuhan. Ini dalam proses pembentukan. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tiba-tiba dia gak confident. Tiba-tiba dia gak mengandalkan dirinya dan kehebatannya. Padahal tadinya di Mesir dia hebat. Dia confident. Dia berkuasa dalam perkataannya. Tapi dia berkata, aku gak bisa Tuhan. Ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Jadi saudara melihat di sini. Jadi dalam proses itu akhirnya Musa berkata, I am nothing. I am nothing. Tuhan juga menghendaki kita hidup berpusatkan kepada Kristus. Bukan kepada diri kita, kehebatan kita. Yesus harus menjadi pusat. Jesus is the center of my life, dari hidupku. Apa maksudnya hidup berpusatkan Kristus? Artinya menempatkan Kristus yang terutama dalam hidup kita. Dan ini tujuan Tuhan membentuk kita. Saudara boleh Kristen, saudara boleh jadi anggota gereja NDC. Tapi kalau saudara belum dibentuk Tuhan, saudara bisnis untuk dirimu, saudara kuliah untuk dirimu, saudara kaya untuk dirimu. Tapi kalau saudara mengalami proses pembentukan dari Tuhan, sampai saudara mengalami seperti Musa, maka pembentukan membuat kita, pusat hidup kita bukan pada diri kita sendiri. Saudara boleh jadi bisnismen yang hebat, tapi saudara berkata semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara boleh jadi eksekutif yang hebat, tapi semuanya berkata untuk kemuliaan Tuhan. Saudara kuliah, semua kepandaianku aku mau persembahkan untuk Tuhan. Saya ingat ada seorang anak muda yang kalau saudara hobi olahraga WWE, WWE, dia seorang yang terkenal namanya Shawn Michael. Shawn Michael ini terkenal Smackdown, dia juara dunia 4 kali. Dan dia sangat-sangat confident dengan dirinya. Aku hebat, aku luar biasa, aku punya banyak idola, aku digandrungi banyak orang. Tapi satu kali ketika dia acara Smackdown, dia banting-bantingan saudaraku. Dia jatuh salah. Tulang belakangnya retak. Dan lama proses pemulihannya. Dalam proses dia cedera yang membuat dia akhirnya hancur. Kenapa? Dia dipecat oleh presiden dari WWE. Saudara tahu bahwa semua pemain Smackdown WWE ini semuanya pasti tergantung pada 2 benda, 2 barang. Yang pertama alkohol, yang kedua narkoba. Kenapa? Karena itu beban mereka tuh berat. Dalam 1 tahun ada 365 hari mereka harus melakukan olahraga itu banting-bantingan 230 sampai 250 hari. Nyaris itu tiap hari, berselang 1 hari mulai lagi, berselang 1 hari mulai lagi. Dan badan mereka itu berat, mereka minum alkohol dan narkoba. Waktu dia dipecat dari orang yang hebat, yang akunya confidentnya luar biasa, runtuh dia. Dia kemudian banyak mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Untungnya dalam kondisi seperti itu dia punya pacar yang baik dan akhirnya mereka menikah. Dalam kondisi dia mundur atau dipecat dari WWE. Nikah dan akhirnya punya anak. Ketika anaknya umur 2 tahun, kondisi dari Shawn Michael ini nggak kunjung bisa lepas, bahkan makin tenggelam. Satu hari ketika dia lagi duduk dekat anaknya, guling-guling anaknya. Tiba-tiba anaknya bisa natap papinya. Umur 2 tahun loh saudaraku. Dan dia bilang apa? Daddy.
kamu kelihatan sangat lelah. Papinya tuh kaget. Ini anak 2 tahun bisa ngomong, Daddy, kamu terlihat sangat lelah. Anak umur 2 tahun ini bisa melihat papinya tuh lagi berantakan hidupnya. Saudara tahu, dia tuh sering naik mobil keliling kota. Dan seringkali dia naik mobil keliling kota gak ada tujuan. Sehingga kadang-kadang dia berhenti dan dia bingung, gua lagi di mana nih? Saya tiba-tiba teringat, saya punya teman pendeta, pendeta juga manusia. Ada masalah berat dia. Ini teman saya pendeta, dia bisa keliling Jakarta naik mobil, gak tahu tujuannya mana. Dia kadang-kadang bisa berhenti pinggir jalan, bisa nangis, sambil bingung nih pendeta, di mana nih? Dia punya masalah. Dan yang paling aneh katanya dia, yang paling parah, dia pernah keliling kota Jakarta, dia sadarnya ketika udah nyampe Bandung. Nyampe Bandung, gila gak? Saking stresnya. Nah Shawn Michael ini juga sering muter-muter dan satu hari dalam kekalutan pikirannya, dia muter-muter dan dia berhenti di satu tempat, dia bingung di mana nih? Waktu dia lihat ke depan, dia kaget. Dia berada persis di depan gereja. Gereja itu bernama Cornerstone Church. Roh Kudus menggerakkan dia masuk ke situ. Dia parkir, waktu dia masuk, ternyata ada acara Bible study di gereja itu. Langsung dia tergerak, dia ikut. Seumur-umur belum pernah Bible study. Dia masuk, dia mau daftar. Boleh gak saya ikut Bible study? Boleh, tapi yang di counter tuh gadis. Cewek, ngelihat Shawn Michael yang badannya gede, rewokan saudaraku. Karena stres jarang cukur. Dia gemeter nih orang kayak perampok gitu. Akhirnya singkat cerita masuk ke dalam. Dan saudara tahu Bible study itu bicara tentang Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Pada akhir dari acara Bible study, pendetanya nantang, siapa yang mau menjadikan Yesus pusat hidupnya? Ada banyak hal dalam hidup ini. Tapi apapun yang kau kerjakan, jadikan Yesus yang paling utama dalam hidupmu. Ini Shawn Michael bisa angkat tangan. Terus pendeta bilang, maju ke depan. Ini orang badannya gede, berlutut saudaraku. Nangis di depan. Dia nangis seperti anak kecil. Dan hari itu dia dijamah Tuhan. Dia pulang dengan hati yang diperbarui. Lalu dia langsung pulang ke rumah. Dia bilang kepada istrinya, Mam, hari ini hidupku berubah. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidupku. Yesus menjadi Tuhan dan pusat kehidupanku. Istrinya dengan senyum bilang, gua udah tahu. Wah kaget dia. Kok lu bisa tahu? Kalau orang Jakarta gitu ya, kok kamu bisa tahu? Aku tahu ini akan terjadi. Karena tiap hari aku berdoa buat kamu. Dan aku puasa buat kamu. Kalau punya istri kayak gitu enak ya. Tiap hari doain suaminya, puasa buat suaminya. Kalau di Jakarta banyak istri yang tiap hari shopping. Tetapi itu bukan yang di dalam ruangan ini. Itu di luar sana, nun jauh yang tak terlihat. Sebab kalau saya bilang saudara di sini, saya bisa tidak aman dan susah untuk pulang dengan selamat. Dan ini keluarga dipulihkan, bisa dilihat fotonya, dia punya 2 anak. Dan yang luar biasa, dia kemudian kembali. Dia kemudian kembali ke WWE ini. Dan setiap kali dia mau masuk ring, dia selalu berdoa. Dia selalu berdoa dan orang lihat dia berlutut dan dia berdoa. Dan hebatnya apa? Dia terlibat dalam pelayanan. Dan kalau dia jadwal pelayanan dan dia ada acara Smackdown itu saudaraku, dia bisa batalin. Tapi jauh-jauh hari. Terus orangnya bilang, kontrak lu gua potong 50%, no problem. Jesus menjadi pusat hidupku. Aku mau melayani. Saya bilang, wow, kalau di NDC semua kayak gitu keren, bener gak? Dia bisa batalin saudaraku untuk gulat itu. Untuk banting-bantingan di ring, dia pilih pelayanan, dipotong lagi. Dia luar biasa. Dan akhirnya pada waktu dia mau retired, dia bikin retired speech. Di depan puluhan ribu penonton, dan itu fotonya. Sebetulnya ada videonya.
Dan dia menyaksikan hidupnya diubahkan. Dia bilang apa? Hidupku mengalami perubahan. Aku menjalani dengan ucapan syukur. Terus dia bilang apa? Aku berterima kasih kepada Yesus yang menjadi Tuhanku, Juru Selamatku, Rajaku, pusat hidupku. Kenapa? Karena teman-temanku banyak yang udah mati. Ternyata banyak temannya udah mati semua. Tinggal dikit yang hidup. Kenapa? Overdosis, tabrakan, karena macam-macam kejahatan dan lain sebagainya. Tapi aku punya keluarga yang baik. Hidupku dipulihkan. Aku bersyukur Yesus menjadi pusat hidupku. Yang bersyukur karena Yesus jadi pusat hidup kita, katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi saya melihat bahwa pembentukan itu penting. Entah saudara seperti Shawn Michael, seperti Musa. Saudara sedang mengalami sesuatu yang tiba-tiba membuat saudara itu beda. Terpuruk pada titik terendah hidup saudara. Tapi jangan lupa proses pembentukan untuk saudara melihat. Tidak ada yang lebih indah dari Yesus. Dan Yesus menjadi pusat hidup kita. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, apa tujuan pembentukan? Yang kedua, pembentukan akan merubah karakter kita. Midian seperti pit stop bagi Musa. Dari kehidupan dengan karir yang tinggi, terhormat. Namun sekarang dia bekerja sebagai penggembala domba. Saudara tahu penggembala domba itu kerjaan yang sangat rendah. Nggak ada anak muda yang mau kerja jadi penggembala domba. Pada waktu itu yang menjadi penggembala domba itu pekerjaan budak. Pekerjaan budak. Dan tiba-tiba Musa merasa hidupnya melambat. Hidupnya slow down. Bahkan seolah-olah tidak bergerak, freeze. Kalau orang lagi dalam proses pembentukan Tuhan, pada titik terendah, tiba-tiba kayaknya hidup itu jadi lambat. Karena gak ada yang mau kumpul sama kita, gak ada yang mau mempekerjakan kita, gak ada yang mau join sama kita. Jadi pagi itu panjang, siang itu jadi panjang, malam itu jadi panjang. Makanya kalau saudara merasa waktu itu cepat, itu tandanya saudara bukan di pit stop. Cepet ya. Tato minggu lagi. Itu saudara bukan dalam proses. Kita punya saudara, teman, gak usah disebut namanya, lagi di penjara kan sekarang. Di Makobrimob, tahu ya? 2 tahun. Saudara tahu apa yang dia ceritakan? Waktu hari pertama atau minggu pertama. Dia bilang apa? Waktu berjalan sangat lambat. Aku tidur jam 11 malam. Terus setelah tidur aku bangun. Aku pikir sudah pagi. Ternyata waktu dia lihat baru jam 12. Baru sejam dia tidur. Dia tidur lagi. Dia tidur lagi, dia bangun. Dia pikir udah pagi. Ternyata baru jam 1. Dia tidur lagi dan kemudian bangun. Dan ternyata jam 2. Dan dia bilang apa? Waktu berjalan sangat lambat. Kalau saudara merasa saudara lagi semua cepat, semuanya everything okay. Tapi kalau saudara merasa lambat ya. Itu dialami oleh Musa. Tiba-tiba dia jauh dari hiruk pikuk, kehormatan, teman, dia sendirian. Tapi justru disitulah pembentukan Tuhan terjadi. Karakternya diubah. Itu sebabnya dalam Bilangan 12 ayat 3 yang luar biasa. Orang yang membunuh orang Mesir. Orang yang sangat luar biasa. Bilangan 12 ayat 3 bilang gini. Adapun Musa. Ialah seorang yang sangat apa? Lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Dia menjadi pribadi yang berbeda. Karakternya. Rendah hati, sabar, tanggung jawab. Setiap proses pembentukan bukan sesuatu yang menyenangkan memang. Seringkali waktu saudara diproses oleh Tuhan seakan-akan gak ada kepastian. Seakan-akan hidupmu gak bergerak, gak ada kemajuan. Saya bilang freeze tadi, beku. Saudara merasa tertolak, saudara merasa gagal, saudara merasa kecewa, saudara merasa terluka. Namun di balik semuanya itu,
Karakter kita sedang diubahkan. Ibrani 12 ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Waktu Nelson Mandela dijebloskan dalam penjara, saudara-saudara. Itu tahun 64 di Robben Island. Di penjara 27 tahun. Tetapi justru dalam penjara itulah Nelson Mandela mengalami perubahan karakter. Karena proses pembentukan, penjara itu proses pembentukan. Semua berjalan lambat. Orang di penjara itu lambat. Lama rasanya. Tapi karakternya dibentuk, dia menjadi lebih sabar. Bisa menahan amarah, tidak dendam, dan memiliki sukacita. Ia menulis surat pada istrinya tahun 75. Istrinya namanya Winnie Mandela. Dia bilang gini, the cell is an ideal place to learn to know yourself. Sel penjara adalah tempat yang ideal untuk mengenal dirimu sendiri. Adakah saudara yang merasakan terpuruk pada titik terendah dalam hidup saudara? Rasanya gak bergerak kemana-mana. Usaha apapun rasanya gak bergerak kemana-mana. Jalan di tempat aja. Tapi saya mau mengatakan tidak ada hal, tidak ada khotbah yang paling hebat sekalipun yang bisa merubah karakter kita. Melampaui proses pembentukan. Khotbah 10 kali tentang rendah hati gak bisa rubah kita. Mungkin pengkhotbahnya hebat, dengar khotbah 10 kali tentang rendah hati. Mungkin perubahannya adalah saudara pulang, gaya jalannya aja yang berubah. Biasa jalannya gini, petetang-peteteng kayak gak bisa mati. Kita harus rendah hati, maka pulangnya berubah jadi begini. Tapi hatinya tetap begini. Cuma ngibulin orang aja kita, supaya orang tahu saya rendah hati. Jadi khotbah 10 kali rendah hati gak bisa ngalahin saudara diizinkan bangkrut sekali aja. Bangkrut sekali itu bikin kita rendah hati. Makanya saya ingin katakan seringkali Tuhan bawa kita masuk dalam proses pembentukan. Saudara gak ngerti tekun berdoa itu seperti apa. Sampai kita ngalamin pembentukan. Sampai kita tuh doanya beda. Dulu kalau doa Yesusnya pendek. Yesus. Yesus. Ditolong baik, gak ditolong juga lagi gak perlu. Kadang-kadang aminnya besok. Coba kalau dibentuk Tuhan. Proses Tuhan. Midian. Waduh gak tahu mesti bikin apa. Bisa Yesus. Wah beda. Saya udah dengar orang yang doa dalam proses pembentukan Tuhan. Yesusnya rada panjang. Yesus. Panjang. Kalau lagi gak bentuk. Yesus. Tapi kalau diproses Tuhan, Yesus. Tolong saya. Orang itu disuruh doa, tekun doa. Dikhotbahin 10 kali, belum tentu tekun doa. Tapi kalau sesuatu terjadi, saudara di PHK, saudara ditipu orang, bangkrut. Beda. Doa apa aja saudara datang. Doa malam, bewok. Rebo, datang. Semalam suntuk, Jumat datang. Doa apa aja, sampai telepon, ada apa lagi? Nggak ada. Adanya apa? WBI, WBI aja datang dia. Dia bapak sendirian, lainnya ibu-ibu. Semua ibadah, semua doa, tiba-tiba jadi tekun cari Tuhan. Kenapa? Karena lagi dibentukkan. Mari saya katakan, saudara nikmati itu persoalan. Nikmati itu di PHK. Sedang gila nih pendeta. Nikmati itu bangkrut. Lebih gila lagi tuh pendeta. Masa bangkrut gua nikmatin. Karena gak ada gunanya saudara melawan. Anda masuk pit stop. Saudara lagi didisiplin Tuhan. Karaktermu sedang dibentuk. Tapi jangan salah. Yang kedua ini kan karakter kita diubahkan. Ada tujuan yang ketiga yang terakhir. Kenapa karakter kita perlu diubah? Ini yang ketiga yang terakhir. Ya. Yang ketiga. Pembentukan akan mempersiapkan kita untuk suatu tugas yang besar.
Jadi seseorang itu dibentuk, saudaraku, didisiplin. Seperti Musa dibentuk, didisiplin di Midian. Kenapa? Karena ada suatu tugas yang besar. Tugasnya apa? Dia diangkat, dipromosikan menjadi pemimpin dari bangsa Israel. Dan memimpin 2 juta orang Israel keluar dari Mesir. Itu gak main-main. Mesti dibentuk dulu. Makanya saya katakan proses pembentukan karakter. Kenapa? Jangan-jangan saudara akan mendapat promosi dari Tuhan. Akan dapat tugas yang besar dari Tuhan. Kalau saudara dapat promosi cuman nggak perlu pembentukan yang hebat. Tapi kalau saudara akan jadi menteri, jadi presiden. Apa ada di sini yang jadi presiden, Pak? Siapa tahu. Saya lihat fotonya Jokowi aja 20 tahun yang lalu. Aneh kok jadi presiden. Saudara lihat kan? Tapi saya percaya. Kalau Tuhan mau yang gak mungkin jadi mungkin. Siapa tahu di tempat ini ada yang jadi menteri. Ada yang jadi gubernur. Ada yang jadi jenderal. Siapa yang tahu ada yang jadi presiden. Saudara gak perlu iri dan bilang gini. Tuhan kok teman saya pembentukannya ringan. Kok saya berat? Karena berkatnya saudara kelas berat. Karena promosinya kelas berat. Pembentukannya harus dahsyat. Karena proses pembentukan ini tujuannya adalah untuk suatu tugas yang besar. Musa dibentuk 40 tahun. Kalau sekarang, zaman sekarang saya rasa nggak 40 tahun. Kenapa? Karena umur orang sekarang kan lebih pendek. 4 tahun mungkin 5 tahun. Kisah Rasul 7 ayat 35 sampai 36. Ini penugasannya. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Kan dia ditolak tadinya. Waktu belum ke Midian, waktu belum dalam proses pembentukan Tuhan, dia ditolak jadi pemimpin. Terus, Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dia diangkat jadi pemimpin Israel. Dialah atau Musa yang membawa mereka keluar dengan mengadakan apa? Baca sama-sama, mengadakan apa? Mujizat-mujizat dan apa? Tanda-tanda di tanah Mesir. Ingat 10 tulah di Mesir? Itu tanda-tanda mujizat yang hebat lewat Musa. Terus apa lagi? Di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Jadi Musa itu dahsyat, saudara. Dia dapat promosi jadi pemimpin bangsa Israel. 2 juta orang. 2 juta tapi bergerak loh. Beda sama jadi gubernur di Jakarta. Belasan juta. Tapi kan dia punya rumah. Ini bergerak. Musa harus mempersiapkan tempat tinggal, mempersiapkan perjalanannya, makanannya, minumnya, toiletnya. 2 juta orang bergerak. Tapi saudara tahu, mujizatnya dahsyat. Tapi mujizat yang dahsyat gak bisa dikerjakan oleh seorang hamba Tuhan yang belum mengalami pembentukan. Banyak orang pengen dipakai Tuhan, lu sanggup gak dibentuk? Semakin besar penugasannya, semakin besar proses pembentukannya. Di padang gurun, saudara tahu nggak? 2 juta ini orang jalan di tengah terik matahari. Tapi ada mujizat. Mereka bisa jalannya teduh. Karena apa? Tuhan kasih apa? Tiang awan. 2 juta orang bergerak, saudara, dikasih payung tiang awan. Dan tiang awan bergerak mengikuti mereka. Apa enggak keren tuh Musa? Waktu malam mereka berhenti kedinginan di padang gurun. Tuhan kirim apa? Tiang api. Supaya mereka terang dan hangat. Ini enggak main-main. Waktu mereka teriak, Tuhan kami makan roti di Mesir. Tuhan kirim roti dari surga. Namanya apa? Mana. Jadi mereka tiap pagi mungutin roti dari sorga. Itu mujizat.
Waktu mereka bilang, kok cuman roti, mana dagingnya? Tuhan kirim daging dari sorga. Lewat siapa? Burung-burung tiba-tiba terbang rendah dan mereka tangkapin burung. Itu bukan kebetulan, bukan gejala alam yang aneh. Musa pemimpin yang penuh dengan mujizat. Saya pengen seperti Musa. Waktu mereka jalan dan mentok saudaraku. Dikejar oleh tentara Mesir. Mereka gak bisa lagi bergerak. Karena ada apa? Laut Merah di depan mereka. Itu ombaknya besar. Apa yang Musa lakukan? Ini pemimpin yang dipersiapkan 40 tahun. Musa cuma kedangkan tongkatnya. Waktu Musa kedangkan tongkatnya, apa yang terjadi? Laut Merah terbelah dua. Itu 2 juta orang jalan di tengah Laut Merah seperti di tengah kering. Itu Alkitab yang cerita. Mereka selamat 2 juta orang. Ini orang Mesir mau ikut-ikutan nebeng mujizatnya Musa. Di tengah Laut Merah. Kembali menyatu. Semua tentara Mesir tenggelam. Ini sejarah. Makanya saudara kan kalau pergi ke Mesir kemana, ada tempat museum. Orang-orang menemukan kereta berkuda itu ada di dasar laut. Keretanya siapa tuh di dasar laut? Tentara Mesir yang tenggelam. Pak Yosua pengen gak kayak Musa? Pengen. Pak Yosua mau gak bikin mujizat kayak Musa? Mau. Cuma saya berat pembentukannya. 40 tahun. Apa saya gak keren? NDC gak keren? Saya angkat tongkat. Central Park terbelah dua. Wow. Apa gak minggu depan yang datang gak muat? Ini pendetanya keren loh. Coba tuing, wuk. Dan ternyata belahannya ada capcay, fuyung hai, ayam goreng. Wah. Bisa langsung penuh minggu depan tempat ini. Semua pendeta pengen kayak Musa. Tapi penugasan yang besar, promosi yang besar, itu pembentukannya. Makanya kalau saudara lagi dibentuk Tuhan, nikmati. Karena ada waktunya berakhir. Kapan? Malaikat datang. Penugasan baru buat kamu. Musa, kamu jadi pemimpin Israel. Selesai. Akan tiba waktunya pembentukanmu selesai. Dan promosi datang dalam hidup saudara. Saudara akan diberkati. Saudara akan dipromosikan. Saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Yang percaya pada akhir pembentukan ada mujizat dan berkat dan promosi yang besar. Katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Pemain musik bisa siapkan diri. Hari ini saya ingin bertanya pada saudara. Kalau engkau sedang mengalami titik terendah dalam hidup saudara. Jangan putus asa. Kalau saudara sudah gak tahu mau kemana lagi. Saudara sering muter-muter Jakarta dan seperti teman saya. Aku gak tahu mau ngapain lagi. Tetap setia pada Tuhan. Tetap lakukan bagianmu. Percayalah, tidak ada peristiwa yang terjadi, termasuk yang terburuk dalam hidup saudara, yang Tuhan tidak terlibat di dalamnya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Dan kalau engkau percaya proses pembentukan Tuhan, saudara akan mengalami perubahan karakter. Dan saudara akan mengalami penugasan yang lebih besar, promosi yang lebih besar, dan berkat yang lebih besar.